Halo teman-teman semua, kita lanjutin seri belajar kita mengenai PHP untuk pemula. Pada video kali ini kita mau bahas mengenai TP data teman-teman. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai variabel dan komentar, sekarang kita mau bahas mengenai TP data. Jadi TP data dalam PHP ini ada beberapa, yakni ada string, integer, float, boolean, array, dan juga null ya teman-teman. Tapi sebelum itu kita mau setting dulu file kita close dulu yang lama ini teman-teman. Kita mau buat yang baru di pertemuan keempat. Ini sudah masuk ke pertemuan keempat ya teman-teman. Kita buat baru. Dan dalam ini kita select dulu foldernya. Yang ini kita close dulu teman-teman. Nah, kita mau bikin file baru di sini seperti sebelumnya. Bikin seperti sebelumnya teman-teman. Kita buat index. Di sini kita mau bikin komentar dulu teman-teman mengenai tipe data yang ingin kita bahas. Yang pertama adalah tipe data string teman-teman. Kita bahas pertama sekali adalah string karena ini sering kita gunakan. Selanjutnya adalah integer teman-teman. Kemudian float, terus boolean. Lalu yang kelima ada array dan yang terakhir ada yang namanya null teman-teman ya. Nah kita mau bahas satu-satu dulu. Kita mulai dari string teman-teman. Nah string ini kita ke string dulu teman-teman. Nah sebelum ke prakteknya saya mau jelasin dulu apa itu string. String ini adalah tipe data yang berbentuk teks teman-teman. Jadi semua informasi yang berbasis teks itu disebut dengan string teman-teman. Mau berapapun karakternya itu disebut dengan string. Nah kita masuk ke contoh penulisannya teman-teman. Untuk string kita udah belajar variabel. Sebelumnya kita mau bikin dulu variabel di sini teman-teman yang kita isi dengan tipe data string. Kita bikin di sini nama gitu teman-teman. Dan penulisan string itu dimulai dengan atau diawali dengan tanda petik teman-teman. Seperti ini teman-teman. Ini adalah tipe data string teman-teman. Mau berapapun teman-teman bikin di sini itu namanya tetap string. Jadi string ini tipe data yang berbentuk teks. Kita coba dulu teman-teman. Misalkan di sini kita bikin saya mau makan nasi. Kebetulan saya belum makan teman-teman. Kita echo nama. Ini kita ganti, jangan bukan nama ya. String kita buat ya. Gak apa-apa lah kita bikin gitu. Kita echo string. Nah, yang di sini teman-teman kita ganti dulu, ini kita ke pertemuan 4. Nah, dia akan muncul teman-teman tipe datanya string. Untuk mengetahui tipe data, kita pengen bikin di sini sebuah print, ngeprint tetapi dengan tipe datanya. Kita lihat, kita coba lihat apa isinya. Apakah dia benar-benar string atau saya bohong? Jadi dia benar-benar string teman-teman. Jadi mau berapapun panjangnya, misalnya kita buat panjang nih gitu, dia tetap string teman-teman. Nah, yang lebih istimewa dengan di string ini adalah kita bisa memasukkan integer juga di sini. Kita belum bahas integer nih teman-teman. Tapi kita mau misalkan kita taruh ini nih 56 gitu. Kita mau taruh gini nih. Kita ganti nih. Usia saya sekarang 23 tahun. Yang perlu teman-teman ketahui, 23 ini adalah integer teman-teman atau angka. Tapi dengan string dia masih terbaca sebagai string di sini teman-teman. Asalkan dia dimulai dengan tanda petik. Jadi apapun yang ada di tanda petik ini, mau dia bilangan bulat, bilangan ganjil, bilangan pecahan, dia akan tetap menjadi string. Jadi mungkin kedepannya kita mungkin bakalan banyak bermain dengan string dan integer teman-teman. Dan juga array juga. Nah, array kita belum bahas. Array ini agak sedikit panjang nanti pembahasannya teman-teman, karena array ini agak sedikit kompleks daripada data-data yang lain. Oke, kita hapus dulu nih teman-teman. Kita bikin garisnya di sini aja, biar kita lebih
bisa lihat perbedaannya. Nah, di sini kita pengen bikin satu tipe data lagi yang namanya tipe data integer. Nah, huruf kecil teman-teman. Tipe data integer ini adalah tipe data yang berbentuk angka. Yang berbentuk angka bilangan asli atau bilangan bulat teman-teman. 1 sampai berapa ribu gitu. Yang penting bilangan bulat, bukan bilangan berkoma. Kalau bilangan berkoma dia beda lagi tipe datanya. Untuk penulisan tipe data integer sendiri, teman-teman tidak perlu menuliskan seperti ini teman-teman. Seperti sering tadi, nggak perlu menambahkan tanda petik. Melainkan teman-teman hanya perlu menuliskan angka saja. Mau berapapun angkanya, misalkan 10. Maka dia akan membaca data ini. Kita coba, ini kita kasih baris baru dulu teman-teman, biar lebih kelihatan. Nah, kita mau lihat dulu hasil output dari integer ini teman-teman. Kita lihat ya, bilangannya integer sini teman-teman, tipe datanya in atau integer 10. Jadi sistem tahu kalau tipe data yang kita inisiasi di situ adalah 10 dalam bentuk integer gitu. Kalau misalnya kita masuk bukan angka teman-teman, maka hasilnya akan error teman-teman. Karena integer ini dia akan mendeteksi angka saja, angka dari sekian sampai sekian teman-teman, dari 1 sampai berapa gitu. Maka itulah tipe data integer teman-teman. Dan di tipe data integer ini bisa kita gunakan dalam operasi matematika nanti teman-teman. Itu penambahan, pengurangan, pembagian, dan lain sebagainya. Kita coba teman-teman, walaupun kita belum masuk ke operator-operator teman-teman. Tapi kita mau coba sedikit. Misalnya kita buat di sini, ini bilangan 1, bilangan 2, 10 misalkan. Nah, ketika kita mau mengecho di sini, kita mau tambahkan langsung bilangan 1 ditambah bilangan 2, maka hasilnya akan berbeda teman-teman. Jadi 20. Ini kita nggak ada lagi teman-teman. Salah. Ini kita buat gini aja dulu. Ini. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan integer, dia sudah bisa menginclude atau dia sudah bisa kita masukkan operasi matematika. Next kita mau bahas tipe data float teman-teman. Kita bikin dulu garisnya biar kita tahu perbedaannya. Nah, tipe data float ini sama seperti integer berupa angka, tetapi float ini dia bilangannya bilangan double. Jadi dia tidak genap seperti ini, akan tetapi dia pecahan bisa 12, sekian gitu ya. Kita coba tulis teman-teman tipe data float ini. Penulisannya sama dengan penulisan integer, akan tetapi perbedaannya float ini dia menggunakan pemisah atau separator, menandakan kalau bilangan ini bilangan double atau float. Misalkan 12,177 gitu teman-teman. Ini adalah bilangan float. Jadi pas kita lakukan vardam gitu, float, ini ketahuan kalau bilangan ini tipenya tipe float teman-teman. Apabila teman-teman kasih di sini bukan titik melainkan koma, maka programnya akan error teman-teman. Karena yang mewakili float ini adalah titik bukan koma, walaupun sejatinya kita baca 2, sekian atau 12, sekian gitu. Akan tetapi penulisannya menggunakan titik teman-teman ya. Jangan sampai salah teman-teman. Harus menggunakan titik ya. Penggunaan data float ini mungkin sedikit ya kalau kita mau praktek benar-benar di sebuah contoh kasus. Mungkin sedikit sekali kita gunakan tipe data float, tapi mungkin ada beberapa kasus tertentu menggunakan tipe data float teman-teman. Oke, cukup itu aja untuk float. Kita next ke tipe data yang lain teman-teman, yaitu tipe data boolean.
Tipe data boolean ini unik teman-teman, karena dia tidak berisi bilangan dan juga tidak berisi huruf yang bebas kita bisa masukin, tetapi dia berisi pernyataan yang strict atau terbatas, yakni true dan false. Jadi benar atau salah, bisa diartikan benar atau salah teman-teman. Untuk benar itu diwakili dengan satu dan false itu diwakili dengan nol teman-teman. Jadi untuk cara penulisan tipe data boolean ini, misalkan x kita buat di sini ya, true nilai ini adalah data boolean teman-teman. Kita buat y di sini false. Nah, untuk mengetahui ini tipe data boolean atau bukan, kita coba print pardam. Kita coba lihat teman-teman. Dia tipenya bool atau boolean, true teman-teman. Apabila kita pengen mengecho yang x ini teman-teman, maka hasilnya akan muncul 1 teman-teman. Akan tetapi kalau kita mau echo yang y, dia tidak akan muncul apa-apa karena dia nilainya 0 teman-teman. Jadi nggak muncul apa-apa. Dan tipe data boolean atau false ini sering kita gunakan untuk sebuah pengkondisian atau sebuah logika teman-teman. Misalkan kita menggunakan if, itu kita masuk di counter flow nanti teman-teman. Kita bahas mengenai if. Nanti dia akan mengembalikan nilai jika sebuah keadaannya bernilai true or false gitu teman-teman. Jadi fungsi dari tipe data boolean ini lebih ke situ teman-teman. Jadi ketika kondisi ini dalam keadaan true, maka kita bisa lanjut programnya. Kalau false, maka programnya akan return atau akan keluar dari sebuah function. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai boolean saat kita menghadapi contoh kasus atau kita masuk di pembahasan control flow teman-teman. Selanjutnya tipe data array. Ini tipe data yang mungkin sering sekali kita gunakan nanti, apalagi kita masuk di fase pembahasan mengenai database. Karena array ini menampung banyak data teman-teman. Jadi kalau kita ibaratkan array ini, dia itu ibaratkan sebuah tas teman-teman. Tas itu kan besar tuh, cukup besar. Dia bisa muat pena, dia bisa muat buku, dia bisa muat laptop, flash disk, dan lain sebagainya. Jadi array itu cara kerjanya sama seperti tas tadi. Kita bisa masukin integer di dalam array, kita bisa masukin string, kita bisa masukin float, kita bisa masukin boolean ke dalam sebuah array. Jadi data array ini tidak strict, dia tidak terbatas. Dia dia bisa menampung banyak data dan banyak tipe data. Dan array ini juga banyak jenisnya teman-teman. Ada associative array dan lain sebagainya, yang nanti kita akan bahas saat kita masuk ke pembahasan mengenai database, karena kita mau bahas array yang lebih kompleks dengan contoh kasus teman-teman. Tapi kita bahas dulu sedikit gambaran mengenai array. Cara penulisannya sama teman-teman. Kita buat misalkan kita buat nama buah nih, buah 1. Sini kita bisa isi banyak buah teman-teman. Misalkan teman-teman suka buah apa nih, nanas, kita pisahkan dengan koma teman-teman. Mangga misalkan, atau lagi jeruk. Dia tipe datanya array. Dan array ini cara pemanggilan juga unik teman-teman, karena array ini dia mempunyai indeks. Indeks array ini dimulai dari 0 teman-teman. Jadi 0 itu untuk, misalkan kalau di contoh kasus ini nanas, mangga, jeruk, key 0 itu value-nya adalah nanas. Kita coba dulu teman-teman biar teman-teman gak bingung. Misalkan seperti ini teman-teman. Kalau kita pengen ngambil data nanas nih, kita tinggal tulis gini, buah 1 indeks ke berapa? Indeks ke 0 gitu. Jadi dia akan muncul nanas di sini teman-teman. Dan indeks ke 1 mangga ini muncul. Dan seterusnya. Kalau 2 dia muncul jeruk teman-teman. Teman-teman nggak bisa kalau mengecho menggunakan array-nya yang ini teman-teman, karena dia bakalan error teman-teman. Karena dia bukan string, dia array. Kalau teman-teman pengen
mengprint semuanya, maksudnya mengeluarkan isi arraynya semuanya, teman-teman bisa menggunakan print R teman-teman ya, seperti ini. Jadi kita bisa melihat key-nya, value-nya, dan lain sebagainya teman-teman. Dan array sendiri dia kita bisa definisikan sendiri key-nya teman-teman. Jadi ini kan key-nya didefinisikan secara otomatis nih, 0, 1, 2. Kita bisa definisikan secara manual. Coba misalkan kita buat di sini data mahasiswa, data siswa misalkan. Kita buat di sini, kita buat key-nya dulu teman-teman. Key-nya misalkan npm. Siswa itu apa ya? Nis ya, nis. Dan value-nya kita buat tanda panah seperti itu. Value-nya adalah misalkan nis-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Lalu kita buat lagi di sini teman-teman. Kelas misalkan. Kelasnya kelas 7 misalkan. Lalu kita buat lagi umur. Umurnya kita buat tipe datanya integer. Di sini kalau kita print R teman-teman, ini aja kita print R data siswa, dia akan mengprint Q dan value-nya, tetapi bedanya value-nya key-nya kita definisikan sendiri. Ini kelas umur. Jadi kalau kita pengen panggil datanya satu persatu, misalkan echo data siswa, kita pengen ambil nis nih gitu, tapi samain teman-teman, tulisannya besar. Kita refresh, maka akan muncul sini teman nis-nya. Biar teman-teman lebih paham, kita coba kasih jarak teman-teman ya. Maka sudah muncul, ini adalah data nis-nya. Kita coba cek yang lain, ini umur, maka akan muncul. Itu saja untuk pembahasan array teman-teman. Kita lanjut ke tipe data null teman-teman. Tipe data null ini adalah tipe data yang dikatakan spesial karena dia menunjukkan sebuah variabel yang belum memiliki nilai atau data. Jadi tipe data null ini mirip dengan angka 0 gitu ya, kalau di Python gitu, kalau teman-teman pernah ngulik Python. Misalkan gini teman-teman, nama, ini tipe datanya 0 teman-teman. Ini kalau kita echo, dia akan error sebenarnya teman-teman. Dia akan mengatakan undefined variable nama. Jadi kalau kita buat di sini tipe datanya 0 gitu secara defaultnya, dia tidak akan muncul error tadi teman-teman. Dan penggunaan null ini sering sekali kita kaitkan dengan database sendiri teman-teman, karena di database itu mempunyai sistem tak ternilai namanya, atau sistem null. Jadi ketika kita definisikan sebuah database itu menjadi null, maka kita boleh tidak mengisi nilainya. Jadi itulah tadi bahasan mengenai tipe data teman-teman. Masih ada tipe data satu lagi, yakni tipe data yang namanya tipe data objek teman-teman. Akan tetapi tipe data objek ini lebih kompleks dibahasnya karena dia menggunakan sebuah pembahasan yang lain. Ini sebuah pembahasan mengenai kelas teman-teman. Seperti ini. Inilah sebuah objek teman-teman. Objek dari, misalkan kita buat mobil di sini teman-teman. Mobil. Jadi kalau kita buat mobil di sini, pas kita lakukan instansiasi dan kita print, maka itu adalah objek mobil gitu teman-teman. Mungkin kita bahas nanti di PHP OOP, object oriented. Akan tapi saya beri gambaran sedikit teman-teman. Misalkan kelasnya seperti ini teman-teman. Kelas ini adalah objek teman-teman. Kita bikin dulu kelas, misalkan Sapa gitu ya. Kita buat di sini propertinya teman-teman. Jadi kalau ibaratkan sebuah mobil, nanti nggak apa-apa kalau bingung, nanti kita bahas yang lebih dalamnya. Ini sebuah gambarannya saja teman-teman. Ini propertinya. Kalau ibaratkan sebuah mobil, properti ini bisa meliputi ban, bisa meliputi warnanya apa gitu ya.
merek mobilnya apa gitu. Atau ini kita ganti deh mobil deh biar teman-teman lebih paham. Mobil. Propertinya misalkan warna. Kita coba buat function di sini. Teman-teman nggak apa-apa kalau teman-teman bingung, nanti kita bahas lebih lanjut. Ini cuman sekedar sedikit penjelasan ya teman-teman. Warna mobil teman-teman ya. Kita coba gitu. Isinya kita buat gini, kita return this. Sekali lagi nggak apa-apa kalau teman-teman bingung. Warna terus sama dengan warna. Jadi kalau kita lakukan instansiasi di sini mobil 1 misalkan new mobil, inilah namanya tipe data objek teman-teman. Jadi saat kita lakukan echo gitu ya, untuk melakukan pencetakan data ini, kita bisa bikin gini, mobil 1, kita ambil function ini warna mobil, dan kita isi biru. Ini kita tulis gini deh, warna mobil ini adalah, kita begini. Jadi kalau kita bikin gini, ini kita kasih garis dulu biar kita tahu perbedaannya. Ini kita hapus saja. Dia akan muncul, kita kasih spasi. Warna mobil ini adalah biru. Tuh. Ini adalah objek teman-teman. Ketika kita instansiasi objek dari mobil, kita bisa menggunakan function yang ada di objek mobil ini. Warnanya dan propertinya juga kita bisa gunain. Nggak apa-apa kalau teman-teman masih bingung masalah yang data objek ini. Kita akan bahas lebih lanjut nanti di video selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, itu aja dulu untuk pembahasan mengenai tipe data. Cukup panjang videonya karena banyak juga tipe data yang kita bahas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti kita akan ngebahas mengenai control flow, yakni perulangan dan juga pengkondisian teman-teman. Mungkin kita akan bahas satu-satu dulu mengenai pengulangan, lalu kita bahas mengenai pengkondisian juga. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.